Warta Lisan Minggu 24 Oktober 2021. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristanto. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu 1. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan pelayanan pujian virtual dari guru dan karyawan SMA Kristen Petra III, Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Kedua, pemilihan Majelis Penetua dan Diaken atau M2 GKJW Jemaat Waru 2022 sampai 2024 akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Oktober sampai 6 November 2021. Pengisian M2 melalui Google Form. Mohon partisipasi warga pemilih. 3. Kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan tidak bepergian jika memang tidak sangat diperlukan. Keempat, gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat. Dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk atau jasa dapat menghubunginya. Silakan scan QR berikut. Kelima, apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan kesehatan, pada hari ini DKW melayani Bapak Ibu di ruang DKW. Yang keenam, Panitia ARP telah menyiapkan basar di pintu keluar bagian selatan gereja. Mohon dukungan dari Bapak dan Ibu. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan berikut. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, taktanya megah. Hai bersyukurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama teduhkan batin kita sejenak. Kita sowan Gusti, kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kiranya dalam hati kita mengaku pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya.
dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam bulan ekumene, kita diterangi oleh satu tema ibadah pada hari ini, merawat kebersamaan dan saling peduli. Ekumene menegaskan kepada kita untuk menghayati bahwa kita tinggal dalam satu rumah besar yang bernama dunia atau semesta ini. Keprihatinan kita alami bersama, sukacita kita alami bersama, maka gerakan ekumene mengharapkan kita semua untuk senantiasa golek sedulur dibandingkan mencari musuh. Karena sabda Tuhan sendiri berfirman kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai, rahayu wong kang nggawa pirukun, karena ia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Itulah sabda Yesus kepada kita, agar kita hayati di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bingkai rumah besar, terutama Indonesia sebagai rumah besar kita semua, dan juga gereja kita, Gereja Kristen Jawi-Wetan, sebagai rumah yang memayungi kita, sebagai bagian dari tubuh Kristus. Mari saudara, kita bersama-sama hayati tema ibadah ini dengan memuji Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat 249 bait 1, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan lagi makna hukum kasih di dalam kehidupan kita. Seperti dawuhnya Gusti Yesus kepada kita semua di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang begini firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk memeriksa batin kita masing-masing, merefleksikan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah melakukan kasih sebagai dasar hidup kita sehari-hari? Mari kita bersama-sama memperbaharui kehidupan kita di bawah terang ilahi yang adalah sumber kasih. Karakter, sifat Allah adalah kasih, maka Ia juga yang akan selalu mengasihi kita, senantiasa membaharui kehidupan kita. Mari kita datang kepadanya, menundukkan diri kita dengan merendahkan hati kita kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami
yang rahmani, yang rahimi, Bapa yang di dalam dan melalui Gusti Yesus mengasihi kami dengan apa adanya. Kasih Tuhan sungguh amat mahal kepada kami. Kasih Tuhan bukan murah apalagi murahan. Tetapi kasih-Mu yang mahal itu Tuhan curahkan kepada kami, bukan ketika kami sudah sempurna, tetapi kasih-Mu menyapa relung hati kami di saat kami penuh kelemahan. Saat ibadah pagi ini Tuhan, kami tidak datang dengan catatan kebaikan kami. Kami tidak datang dengan catatan kesempurnaan diri kami. Namun kami menyadari betapa rapuhnya kami di hadapan Tuhan. Kiranya kami boleh senantiasa bersukacita sebab Engkau memulihkan kami. Engkau memperbaharui diri kami di dalam terang kasih-Mu. Namun kami juga diajak untuk tidak selalu berlindung di balik kelemahan kami. Kami diajak untuk mengikut Engkau, untuk memantapkan panggilan dan pandangan hidup kami kepada Tuhan yang penuh kasih setia kepada kami. Ajarlah kami juga untuk saling mengasihi, juga mengampuni satu dengan yang lain. Sebab di dalam kasih dan pengampunan, rahmat-Mu ada pada kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan sendiri. Demi Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari menyanyi, mengungkapkan nyanyian penyesalan kita, Kidung Jemaat 27 bait yang pertama, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada kita semua yang dengan rendah hati mau datang ke hadirat Tuhan memohon belas kasihan-Nya, Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita, Ia memberikan berita anugerah bagi kita semua. Terimalah berita anugerah Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dengan sukacita dan bangkit berdiri, mari kita menerima sabda Tuhan sebagai berita anugerah saat ini. Yang begini sabda Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah Tuhan, syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua yang telah diperdamaikan oleh Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tabur dan tebarkan damai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Dia tidak membiarkan kita semua ada di dalam kebinasaan, tetapi Dia berharap menjadikan kita beroleh terang kehidupan.
Kidung Jemaat 38 bait 3, tak kau biarkan ciptaanmu. Tak kau biarkan ciptaanmu terkapar dalam dosanya. Telah kau utus puteramu menyelamatkan dunia, dan pintu hati kau ketuk agar terbuka bagimu. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan dengarkan dan menghayati firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, makanan kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tiba saatnya dalam ibadah minggu kami saat ini, kami diajak untuk mendengarkan, menghayati sabda-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, kiranya hati kami bagi tanah yang subur, bagi tumbuh, kembang, dan berbuahnya firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, terangi nalar pikiran kami, jernihkanlah batin kami, agar firman-Mu tidak sia-sia berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan meresap di dalam hati sanubari kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-Mu siap mendengarnya. Demi Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52 demikian. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang dengan penuh kerinduan, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, menghayati, memelihara serta menghidupi sabda Tuhan dalam hidupnya hari demi hari.
Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakat. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah Bapak Ibu hari ini sehat? Puji Tuhan. Saya membaca protokol kesehatan memasuki ibadah onsite di GKJ Waru, khususnya poin 7 menarik di sana, poin 8, jujur menyampaikan keadaan yang sesungguhnya. Sekali lagi, apakah Bapak Ibu jujur bahwa hari ini Bapak Ibu sehat? Sehat ya? Nggih, puji Tuhan. Bu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang memeriksakan diri ke dokter, tentu dokter berharap pasien yang memeriksakan diri ke dokter itu jujur mengatakan keadaan dirinya, termasuk riwayat sakit penyakit yang dialaminya. Dan tentunya juga pasien yang memeriksakan diri itu juga punya pengharapan untuk sembuh. Tetapi yang terjadi Bu Bapak, seringkali pasien itu menutup-nutupi tentang riwayat penyakit atau hal-hal lain yang ditanyakan oleh dokter. Misalnya ketika dokter menanyakan, apakah Bapak atau Ibu punya riwayat penyakit sebelumnya? Lalu untuk menutupi supaya dirinya itu enggak terlalu lemah atau terlalu nun sewu bobrok begitu. Ya, enggak terlalu kelihatan bogrek begitu. Oh tidak dokter, saya baik-baik saja. Saya sehat-sehat saja. Bapak Ibu punya jantung? Oh enggak punya? Oh ya punya harusnya. Punya ginjal? Oh enggak punya saya. Oh ya punya. Kadang-kadang orang menanyakan penyakit jantung itu penyakitnya dihilangi kan. Bapak punya jantung. Bapak saya ini punya ginjal dan seterusnya. Maksudnya punya sakit ginjal atau sakit jantung. Nah seringkali orang menutupi untuk supaya terkesan dia baik-baik saja. Nah itu yang seringkali terjadi Bapak Ibu Saudara, pasien tuh enggan memberikan informasi secara terbuka. Karena itu dibutuhkan kejujuran, termasuk ya protokol kesehatan di masa ibadah onsite ini. Ya, ini juga mengharapkan atau paling enggak di masa pandemi ini mengharapkan orang jujur ketika dia tidak sedang dalam kondisi sehat atau kebalikannya ketika dia sedang tidak baik kesehatannya, maka disarankan bisa beribadah di rumah. Nah ini diharapkan kejujuran. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Jawaban pasien ketika dia sakit ini sangat mempengaruhi diagnosa penyakit yang dilakukan oleh dokter. Dan diagnosa yang tepat sasaran tentu akan berpengaruh pada proses penyembuhan itu sendiri. Dan jika pasien tidak jujur atas apa yang dia alami, ya bagaimana dia dapat memperoleh kesembuhan yang diharapkannya karena diagnosanya bisa jadi tidak tepat. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita datang ke dokter dan ingin sembuh,
maka sangat diharapkan kita berani berkata jujur tentang kondisi diri kita, tentang siapa diri kita, bagaimana riwayat kita. Dan jujur pada diri sendiri, itu artinya juga jujur pada dokter juga yang memeriksa kita. Kita mesti berani untuk mengakui kelemahan tubuh kita, kebiasaan kita, dan bahkan berani menerima berbagai konsekuensi dari hasil diagnosa yang dilakukan oleh dokter. Dan jika kita telah melakukan itu semua, berarti kita telah mewujudkan keyakinan kita untuk sembuh dengan pertolongan Tuhan tentunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga berlaku pada luka yang kita miliki. Namun luka tersebut seringkali tidak terlihat oleh mata kita. Luka itu adalah luka batin. Sebagai makhluk yang rapuh, kita juga tidak kebal terhadap luka. Kita sangat mungkin terluka, bahkan kita juga sangat mungkin berpotensi melukai sesama kita. Baik kita sadari atau tidak. Bahkan kita juga dapat melukai sesama kita tatkala dia membutuhkan pertolongan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, luka yang tersimpan dalam diri kita bisa menjadi racun yang membuat kita sulit untuk hidup dengan tenang. Maka kita perlu menyadari kerapuhan kita, luka yang ada dalam diri kita, dan memohon pertolongan Tuhan agar kita memperoleh kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa belajar dari sosok Bartimeus. Saudara, Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Dulu masih kecil, kisah Bartimeus ini digubah, diadopsi lalu menjadi sebuah lagu. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, oleh kuasa Tuhan dapat melihat. Ini guru-guru sekolah minggu mengajari demikian. Dapat melihat, oleh kuasa Tuhan dapat melihat. Nyanyian-nyanyian yang mengisahkan kisah Injil begitu cukup melekat dalam pikiran dan batin kita. Sehingga ketika kita membaca Injil ini, oh itu toh nyanyiannya begitu. Saudara, pengemis yang bernama Bartimeus ini memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias. Maka ia menyapa Yesus dengan sebutan, "Duh Gusti Yesus, putranipun Daud, Yesus anak Daud." Ibu bapak saudara, sapaan ini tidak lazim. Sebab kebanyakan orang menyebut Yesus dengan sapaan Yesus dari Nazaret. Sapaan ini menunjukkan betapa Bartimeus ini menghayati, menunjukkan dia yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Dan sebutan anak Daud ini merujuk, mengidentifikasi pada Mesias yang akan datang dari keturunan Daud, dari terah atau talernya Daud. Dengan keyakinan itu Bartimeus memohon agar Yesus mengasihinya. Ia berharap mendapat rahmat Allah. Ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan sanggup menyembuhkannya. Maka Bartimeus memang tidak dapat melihat. Ia buta secara fisik. Tetapi mata rohaninya memiliki kepekaan untuk dapat melihat siapa Yesus sesungguhnya. Dan dengan keyakinan itu ia berseru untuk menarik perhatian Yesus agar ia mengasihaninya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya usaha dan keyakinan Bartimeus ini tidak berjalan dengan lancar. Ia berjumpa dengan hambatan-hambatan. Hambatan yang pertama tentu saja adalah hambatan fisik. Hambatan yang disebabkan oleh kondisi fisiknya.
Bartimeus tentu tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Ia hanya berpedoman pada riuh rendah suara orang banyak di sekelilingnya. Ia juga tidak dapat mendekat pada Yesus. Hal itu tentu sulit ia lakukan. Terlebih di tengah kerumunan orang banyak yang berbondong-bondong. Jadi yang bisa ia lakukan hanyalah berseru, berteriak. Dalam Alkitab bahasa Jawa edisi 1981 dikatakan bahwa Bartimeus nguwuh-nguwuh. Yang artinya menangis dengan suara keras. Duh Gusti Yesus putranipun Daud, mugi melasi kawula. Teriakan, seruan, dan tangisannya itu ternyata Ibu Bapak membuat orang-orang yang ada di sekitarnya ini tidak suka. Inilah hambatan yang kedua. Di samping hambatan fisiknya, Bartimeus juga mengalami hambatan sosial. Hambatan atas kerumunan banyak orang yang tidak suka dia mencari perhatian dari Yesus. Yang tidak suka dia berteriak-teriak, nguwuh-nguwuh untuk mengharapkan Yesus menghampirinya. Maka ayat 48 disebutkan bahwa banyak orang menegurnya supaya ia diam. Bahkan Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu menerjemahkannya dengan lugas. Ia, Bartimeus, dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Ojo rame, ojo bengak-bengok, menengok. Menarik di sini Ibu Bapak. Semakin Bartimeus diminta untuk diam, semakin keras ia berseru kepada Yesus. Kegigihan Bartimeus menjadikan Yesus memperhatikannya. Jika orang banyak memarahi Bartimeus, Yesus malah hadir dalam keramahan. Di tengah kemarahan, Yesus hadir dalam keramahan. Bahkan ia mengutus orang untuk memanggil Bartimeus. Ia mengutus orang memanggil Bartimeus dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang diutus Yesus. Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Ibu, bapak, saudara-saudara, kita melihat komparasi, perbandingan. Orang banyak yang marah ketika Bartimeus berteriak. Tetapi orang-orang yang diutus Yesus yang kemudian menghampiri Bartimeus mengatakan, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Betapa pendampingan Tuhan ini sungguh menyejukkan dan menguatkan hati Bartimeus. Maka tema ibadah hari ini merawat kebersamaan dan saling peduli. Kita diajak bagaimana tindakan Yesus yang mengutus banyak orang. Dan kemudian Yesus juga mengatakan, apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu. Yesus tidak datang dengan kemudian memvonis Bartimeus, kemudian menghakimi Bartimeus seperti banyak orang lakukan, tetapi Yesus datang dengan mengatakan dan menyapa, apa yang ingin aku lakukan? Apa yang engkau ingin aku lakukan terhadap kamu? Ibu, bapak, saudara-saudara, Bartimeus selalu menghadap Yesus sebagai pribadi yang mengakui keterbatasannya. Bahkan ia menanggalkan jubahnya. Jubah adalah tanda harkat. Dan itu ditanggalkan oleh Bartimeus. Ia datang kepada Yesus di hadapan Tuhan dengan kesungguhan untuk mendapatkan kesembuhan dan juga menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan yang dia panggil sebagai sosok Mesias dan juga Rabuni, orang yang dia teladani, orang yang dia ikuti di dalam kehidupannya. Dan sikap batin, sikap penghayatan Bartimeus ini nampaknya mempesona Yesus sehingga ia bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Bapak Ibu Saudara, kita melihat Bartimeus menunjukkan sikap imannya di hadapan Tuhan. Dia ingin pulih, dia ingin sembuh. Dia ingin menjadi tahir di hadapan Mesias yang memberitakan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan tindakan Bartimeus ini menunjukkan bagaimana dengan keteguhan hati dia berusaha memperoleh kesembuhan di dalam Tuhan yang ia yakini sebagai Sang Mesih atau Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita bagaimana kita bersikap merawat kebersamaan dan saling peduli di tengah situasi yang sulit, keprihatinan bersama ini. Mungkin ada banyak orang mengeluh, ada banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, saudara. Tengah bulan ekumene ini kita diajak untuk merawat kebersamaan dan saling peduli. Dan memantapkan orang, saudara-saudara kita dalam persekutuan, memantapkan pandangannya untuk tetap mantap derek Gusti. Memantapkan pandangannya kepada Kristus. Di tengah hambatan-hambatan yang terjadi, yang juga dialami oleh Bartimeus. Ia mengalami hambatan fisik, ya. Mengalami hambatan sosial, ya. Dia dihardik, disuruh diam oleh banyak orang. Tetapi gereja diajak untuk meneladani bagaimana Yesus memperlakukan orang seperti Bartimeus. Dan diajak untuk menjadi komunitas yang saling menguatkan, saling menopang. Komunitas alternatif di tengah banyak orang. Mungkin tidak puas terhadap kinerja pemerintah, tidak puas terhadap kinerja gubernurnya, tidak puas terhadap kinerja bupatinya. Bapak Ibu, kalau hanya mengungkapkan ketidakpuasan, hidup kita akan penuh dengan kekecewaan. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Maka hari ini kita diajak dalam bulan ekumene untuk tetap tangguh di masa pandemi dengan merawat kebersamaan dan saling peduli. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami bisa saja menjadi lemah. Tengah kehidupan ini kami bisa saja tidak berdaya. Kami bisa saja juga memiliki hambatan-hambatan dalam proses kami melanjutkan hidup ini. Seperti halnya Bartimeus yang juga sangat kencang menghadapi hambatan. Baik hambatan secara fisik maupun juga hambatan sosial. Namun Bartimeus mengajarkan kepada kami betapa ia menanggalkan itu semua, bahkan jubahnya. Dan fokusnya yang utama hanyalah meratap dan mempertaruhkan semangat imannya kepada Tuhan. Walaupun dia harus menangis, berteriak keras, di hadapan-Mu itu sah-sah saja. Di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang baik untuk memulihkan keadaan diri kami. Sebab Engkaulah Sang Penyembuh, Engkau Mesias, Sang Pemulih yang selalu membaharui kehidupan kami. Kami syukuri hidup pemberian Tuhan. Kami syukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Apapun peristiwanya, pasti ada sesuatu hal yang berharga bagi kami semua. Demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama
akan menyaksikan ada persembahan pujian secara virtual dari guru dan karyawan SMA Kristen Petra 3 Surabaya dengan judul lagu Final God is Always With Me. Kita saksikan bersama. Terima kasih persembahan pujian dari guru dan karyawan SMA Kristen Petra. Kiranya memberkati kita semua.
Mari Bapak Ibu kita memperbaharui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu kami ajak untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucapkan syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja. Bagi Bapak Ibu yang beribadah melalui daring, mari kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar ucapan syukur, kita membaca Alkitab yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengucap syukur dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menyatakan kasih dan rahmat-Nya kepada kami semua.
Terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh bangun hari ini. Dari istirahat kami semalaman, kami bisa mengalami hari yang baru dan menyambut berkat Tuhan yang baru hari ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Yang kami percaya bahwa kami ada karena Engkau ada dan rahmat-Mu senantiasa membersamai perjalanan hidup kami. Saat hari ini kami bersama dengan umat-Mu secara terbatas melaksanakan ibadah onsite di GKJ Jemaat Waru. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup umat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang mengikuti ibadah di gereja maupun di rumah mereka masing-masing. Yang jauh dan yang dekat, Tuhan hadir melawat hidup mereka sehari-hari. Kami percaya Engkau turut serta dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu. Oleh karenanya kami membawa setiap pergumulan umat-Mu kepada mereka yang belum mendapat pekerjaan, belum mendapat pendamping hidup, dan juga mereka yang mengharapkan keturunan. Kami percaya bahwa Allah akan selalu melawat hidup mereka. Kehendak Tuhanlah yang boleh terjadi dan senantiasa ada di atas setiap keinginan kami semua. Kami mempercayakan sepenuhnya. Kisah Bartimeus mengajarkan kepada kami agar kami menanggalkan setiap keakuan kami, bahkan identitas kami. Sebab di hadapan-Mu kami adalah umat, kami adalah ciptaan Tuhan, dan Engkaulah yang menjadi Allah di atas kami, yang menguasai atas isi dunia ini. Kami percaya dan mempertaruhkan hidup kami kepada Tuhan, sekalipun ada hambatan, ada tantangan, namun kiranya kami semakin mantap untuk mengarahkan pandangan hidup kami kepada Tuhan. Bahkan dengan nyaring dan keras, dengan menangis keras-kerasnya di hadapan-Mu, itu adalah sesuatu hal yang sah. Karena Tuhanlah sumber pertolongan kami, Tuhanlah sumber penghiburan kami. Di hadapan Tuhan kami beroleh ketentraman, di hadapan Tuhan kami beroleh sukacita, damai sejahtera kehidupan. Kami berdoa untuk setiap hidup anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati hari-hari kehidupannya, terutama yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan memberkati hari-harinya dan mengindahkan hidup mereka. Karena keindahan di dalam Tuhan bukan keindahan yang semu, tetapi keindahan bersama dengan Tuhan adalah keindahan sejati yang kami peroleh karena Tuhan sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pergumulan YBPK Cabang Waru dan berkati setiap program rencana yang ada. Tahun-tahun di masa pandemi ini tentu juga ada perubahan. Kami percaya bahwa fluktuasi dinamika YBPK Cabang Waru ini, Tuhan yang akan senantiasa membersamai perjalanannya, sehingga YBPK Cabang Waru dapat terus menjadi saksi dan mendidik anak-anak-Mu dalam cinta kasih, dalam kebenaran, keadilan, serta kejujuran di dalam kemurahan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang tertimpa bencana alam, yang karena kerusuhan dan juga bencana non-alam yang mungkin mereka sangat berdampak karena pandemi COVID-19 ini. Dan berikan kekuatan dalam hidup mereka, dan kami semua sebagai sebuah jemaat dapat terus menggalang semangat persaudaraan, semangat ekumene bersama, menjadi komunitas alternatif yang saling menopang dan menguatkan. Kami berdoa untuk pemerintah kami,
pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu sehingga kekuatan, semangat senantiasa dimiliki oleh pemerintah kami, sembari kami terus belajar kan makna berbangsa dan bernegara untuk terus bersatu padu dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami menyerahkan sepenuhnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah bangsa ini, sehingga pandemi perlahan-lahan dapat segera diatasi dan kami semua sebagai rakyat warga negara Indonesia dapat terus mendukung bersatu padu untuk saling menopang sehingga kebaikan boleh terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Berdoa untuk warga jemaat yang sakit, kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan saudara-saudara kami yang sedang sakit, secara khusus untuk Ibu Jatining Infrani, Bapak Sri Kinaryo, Bapak Paulo Sugimo, Bapak Sudarto, Ibu Haryati Tima, Ibu Deborah Sri Aminah, Ibu Retnaning Ayu, Ibu Trimurti Suwikdo, Bapak Bambang Waluyo, Ibu Margareta Pardesiana, Ibu Sri Utami, Ibu Dwinastiti, Bapak Arnanda Yudo Prastyo, Ibu Esther Sri Lestari, Ibu Khusus Mauna, Saudara Kevin Nathanael Krisandria, Bapak Mulyadi, Ibu Hartati, Ibu Lintuningsih, Bapak Mukri, kami berdoa untuk mereka semua. Kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang menolong mereka. Daya semangat sukacita kiranya senantiasa mereka hayati. Dalam sakit penyakit yang dideritanya mereka tidak kehilangan pengharapan dan mereka tidak tawar hati, tetapi senantiasa beroleh kekuatan yang datang dari Tuhan. Perawatan obat baik dari dokter dan seluruh para medis, kami percaya itu menjadi sarana yang baik bagi pemulihan kesehatan saudara-saudara kami. Kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa Tuhan dan juga menyerahkan sepenuhnya apa yang kami kumpulkan hari ini berupa persembahan. Di dalam berkat pengasihan Tuhan, Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan kami, sehingga melalui persembahan ini dapat mendukung giat laju dan gerak gereja Tuhan di Jemaat Waru ini dengan segala rancangan program kegiatannya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing, tangan Tuhan beserta kami, dan nibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami serahkan sepenuhnya ungkapan syukur, doa pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam panggilan hidup kita masing-masing. Mantapkanlah, arahkanlah kehidupanmu dalam derek Gusti, dan teguhkanlah langkah-langkahmu, sebab Tuhan senantiasa menyapa dan memperbarui kehidupan kita. Ia menyapa dan meneguhkan semangat kita dalam kita menjalani hidup sehari-hari. Di dalam Yesus kita semua terus menjalani kehidupan dengan keyakinan yang teguh. Mari menjadi saksi Kristus tengah dunia ini dengan terus menghayati semangat ekumene semesta, rumah yang kita diami bersama ini. Ibu, Bapak, Saudara, kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Hitung Jemaat 341 bait yang kedua, kuasamu dan namamu lah. Telah dan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.